Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Al-an hatta madha? Arba'ah wa thamanun ya. Arba'ah wa thamanun sahih? Laisa salasah wa thamanun ya. Sebelum kata ya kita lanjutkan saja ya karena ini agak panjang. Jadi kita insyaallah pekan ini selesai lah ya. Allahu a'lam. Saya laki qalil walakin ba'din an tahfaz kullu. Naam. Mubasyarah faqad ya. Nuhu iqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa. Sampai sini ya. Sebelum kata nuhu dalam al-i'rab yang kita bahas tadi, dan pisahkanlah min dan ma pada surah ar-rum. Apa itu surah ar-rum itu? Ya maksud itu apa bunyinya? Ar-rum 28. Wa yakadu ya, bukan. Surah Ar-Rum ayat Ar-Rum 21. Ayo Hafiz, bentar lagi kita mau lomba ini. 28 ya. Darabalakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Berarti sana ada min ma. Itu di sana dipisahkan. Usahakan yang lain bawa Quran ya, dibuka Qurannya. Kemudian An-Nisa ayat 25. Ya, An-Nisa ayat 25. Wa malam ya. Wa man lam yastati' minkum, yang mana itu berarti? Ya, wa man lam ya. Mimma ya. Wa man lam yastati' minkum qawlan ay yankihal muhsanatil mu'minati famimma. Nah, famimma bukan fa man lam. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan siapa yang tidak mampu di antara kalian nafkah, maka dia nikahilah wanita-wanita merdeka beriman. Maka nikahilah siapa yang dinikahi budak-budak kalian. Yang menikahi budak kalau nggak mampu menikah sama wanita yang merdeka. Sekarang kalau nggak mampu nikah sama wanita yang merdeka, nikah sama apa? Nikah sama apa? Ayo, dulu orang nggak mampu menikah dengan wanita merdeka karena banyak panainya. Ya. Dia ada alternatif lain, dia nikah dengan budaknya. Cara nikah dengan budaknya ya gampang aja. Tak kasih 2.000 ya, siap, tuan. Sami'na wa ata'na, nggak boleh dia melawan budak itu. Sami'na wa ata'na, malah dia akan bangga. Saya menikah dengan siapa? Dengan majikan saya. Kalau sekarang, ya. Kalau nggak mampu menikah, nikah dengan apa? Kalau dengan apa bahaya, dengan siapa? Bahkan pernah itu Ustadz ada teman ketika itu kita kajian kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni kitab Bulughul Maram. Ya, itu beliau bertanya seperti itu pertanyaannya. Ustadz, apakah boleh menikah dengan boneka? Kalau tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Kan sama konteksnya. Si ini tidak mampu menikah dengan merdeka, udah menggebu-gebu masalahnya dia ini. Udah tegangan tinggi semua. Kalau nggak dinikah nggak bisa gitu. Apakah boleh menikah dengan boneka? Kan begitu bunyinya.
haram ya. Haram. Makanya nikah itu hukumnya ada 5. Udah saya bilang, nikah itu asalnya hukumnya adalah sunnah. Tapi bisa dia wajib, bisa. Kapan? Ketika udah tegangan tinggi, ampernya naik terus, nggak bisa turun. Itu udah wajib nikah. Jadi jangan kan lihat wanita, lihat kambing saya udah nggak bisa. Ada orang kayak gitu, kayaknya ada. Itu udah wajib dia menikah. Dengan catatan dia udah mampu segala hal, mampu nafkahnya, ada rumahnya, ada ininya, udah bisa nikah gitu. Udah mampu. Tapi asalnya adalah sunnah. Kapan dia sunnah? Ketika nggak ada apa-apa, nggak ada ini, ternyata dia pengen menikah untuk mengikuti sunnah Rasul. Sebagaimana dalam hadis ada seorang sahabat yang dia mengatakan apa? Wallahi saya tidak akan menikah. Wallahi saya tidak akan makan. Wallahi saya tidak akan tidur. Kapan itu? Ketika Nabi menceritakan kehebatan Bani Israel. Ada orang Yahudi, dia itu nggak tidur dari Jumat sekarang sampai Jumat besoknya, sujud aja kerjaannya. Akhirnya sahabat yang lain itu panas lah istilahnya. Masa mereka bisa, kita nggak bisa? Akhirnya sahabat mengatakan, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, saya tidak akan menikah dan seterusnya. Apa kata Rasul? Anamu, ana asumu, ana atazawwajun nisa. Langsung dijawab apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hei, kok nggak mau makan? Loh, saya sebagai nabi makan. Ini nggak mau nikah? Lah saya sebagai nabi nih nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau nggak mau mengikuti sunnahku, gaya hidupku, sunnah di sana artinya gaya hidupku, makanya bukan dari ini. Falaysa minni. Itu sunnah. Mubah. Kapan dia mubah menikah? Ya karena nggak ada keinginannya ini, nggak ada keinginannya itu, nggak ada nikah ya biasa aja, nggak nikah juga biasa aja, dia nikah aja. Boleh. Makruh. Kapan dia makruh nikah? Dia nggak punya biaya apa-apa, masih numpang sama orang tua, masih dikasih orang tua makan gitu. Nikah. Silih yang laki. Haram. Kapan dia haram nikah? Ketika dia nikah untuk balas dendam. Contohnya apa? Dia ditolak. Kan sakit hatinya ditolak kan? Apakah engkau mau menerima cintaku? Enggak, jelek kali. Tiba-tiba besok-besoknya ibunya punya utang sama dia. Nggak apa-apa, lunas utang saya dengan syarat anakmu nikah dengan saya. Tujuannya si itu nikah itu untuk balas dendam. Haram dia nikah ketika itu. Terlanjut. Bacaan apa mimah, malakat, min dan ma. Sedang kemudian di sini dikatakan khulful munafiqina amman assasa. Sedangkan pada surah Al-Munafiqun ayat 10 para ulama berbeda pendapat apakah penulisan min dan ma disambung atau dipisah. Coba Al-Munafiqun wa anfiqu mimma min ma, ya di sana dipisah apa tidak? Ayo dipisah apa tidak? Dipisah ya. Ayat berapa? 10 ya. Ya. Wa anfiqu min ma, ya dipisahnya. Berarti ada ulama mengatakan bahwasanya al-munafiqun itu tidak berarti apa kalau tidak dipisah? Mausul ya. Berarti ada penulisannya mausul, yaitu apa? Wa mimma wa anfaqu mimma. Enggak ada dunya langsung disambung menjadi mimma. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Ini ayat yang sangat terkenal ini, biasanya motivasi untuk sedekah ini. Fayaqula rabbi laula akhartani. Ini lagi tren ya di media sosial. Gimana? Akhartani. Lagi terkenalnya itu, apalagi di Five-nya itu gunung-gunung, masya Allah. Apalagi promosinya Gunung Rinjani biasanya pakai Five-nya ini. Akhartani ila. Saya nggak perlu di sana. Itu mana Five-nya itu Gunung Rinjani, puncaknya, oh masya Allah, kita udah pengen mendaki. Ustadz itu sukanya ketika mendaki gunung ada headset, dengarkan ayat Al-Quran, masya Allah. Itu nikmat di atas nikmat itu, benar.
Ini enggak headset, apa yang didengarkan? DJ. Bahkan ada yang lagi viral itu, ada anak kecil di atas gunung, orang pakai selimut, pakai ini, dia enggak pakai apa-apa, langsung main ML. Jadi sampai dibuat status tidak ada harga dirinya seorang pendaki di depan anak kecil ini. Ya, lagi viral. Oh, keren itu. Ustaz kalau naik gunung, terus gunungnya Rinjani yang indah, di sana kita dengar vibes Al-Qur'an, apalagi yang akhirtan, Masya Allah. Itu rasanya nikmat di atas nikmat gitu. Sambil setelah itu kita sholat di tengah hutan yang rindang, kita berdoa malam-malam, lihat langit, ya Allah. Oh, nikmatnya itu, nikmat di atas nikmat itu. Ya Allah. Dulu Ustaz kalau lagi naik gunung, kita sholatnya nggak ada sholat jamaah, nggak bisa kita sholat jamaah. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ. Jadinya kita sholat sendiri karena vibe-nya ini. Di sana nikmatnya itu, khusyuknya itu dapat, khusyuk luar biasa itu di sana itu dapat gitu. Ya sholat kayak sholat kodok, kita bukan kodok istilahnya, kita nggak tahu matahari udah zuhur atau tidak. Akhirnya sholatnya kita sholat itu di ini, pokoknya nggak bisa dijelaskan saking indahnya lah ya. Terus di vibe kita itu depannya itu pemandangan udah di puncak nih, bukan puncak sih, masih tengah-tengah puncak, tapi udah di ininya, liternya apa liter itu, atau udah puncak nih, tapi ada kayak di sini nggak bisa. Kalau di Rinjani itu dia kayak ada kawahnya besar. Nah, kita berada di ininya, itu namanya liter E-nya, liter atau apa namanya? Lupa. Oh, itu Masya Allah, kita nggak bisa digambarkan lah gitu. Itu indahnya seseorang kalau lagi mendaki. Ya. Ini mendaki ngajak pacarnya, wa iyadzubillah. Ya, itu indah. Ustaz kalau ingat-ingat masa mendaki, ya. Kalau sekarang benteng pertahanan banyak yang melarang Ustaz mendaki. Pertama, istri, nggak bisa. Syaratnya kalau mendaki harus ajak saya, kan nggak bisa. Jadi itu. Kemudian kita lanjut. Kalau di sini ada liter gitunya, di gunung nggak ada lah ya. Langsung gini dia kalau ini ya. Kalau di sini, kalau di Lombok itu dia nggak begini, tapi ada lubangnya gede, kayak Gunung Bromo. Di Bromo juga gitu. Kalau di Bromo itu Ustaz udah mendaki ke sana pusing. Kenapa pusing? Karena belerangnya kenceng di sana kalau udah kita naik. Belerangnya itu kenceng, jadi pusing, nggak bisa kita lama-lama. Ya, lanjut. Dan pisahkanlah am dan min sebelum as-sasa. Surah At-Taubah ayat 109. Ya, masalah masjid itu ya. 100 berapa? 9 nih, pas banget. Afaman as-sasa, apanya yang dipisahkan ini? Amman as-sasa. Oh iya, amman as-sasa bunyanahu. Ini masalah mendirikan bangunan ya. Siapa yang membangun bangunan ala syafa jurfin harim fanhar bihi fi nari jahannam. Allahu la yahdil qawmal. Ini kalau nggak salah ya, inilah masjid yang dibakar oleh Rasul. Ada masjid yang dibakar oleh Rasul. Ya ini tafsir ayat ini. Masjid untuk gosipin Rasul. Ada ketua orang munafik namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah namanya ya. Ya. Dia itu bersekongkol gitu untuk membuat masjid biar kita dianggap orang Islam katanya. Biar kita dianggap orang Islam, biar kita selamat. Akhirnya di sana dia gunjing-gunjingin Rasul. Jadi kan nggak ada yang tahu kalau di sana masjid itu. Ketahuan dikasih tahu oleh Allah itu masjid itu ini dibakar oleh Rasul. Nah, itu kenapa aman asasa bunyanahu, siapa yang membangun dirikan bangunan masjid di sini? Ala syafa jurfin harim fanhar bi fi nari jahannam. Jahannam tempat ini yang membangun masjid ini. Oke, lanjut. Fusilatil apa bacanya ini? Fusilatil nisaa wa zibahi haitsuma wa alam al-maftuha kasru innama. Juga pisahkanlah am dan min pada surah Fussilat ayat 40. Fussilat ayat 40 dipisahkan. Coba mana Fussilat?
Yang 40 ya. Yang mana berarti bunyinya? Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Yang mana itu? Amman ya'ti ya. Dan pisahkan am dan min sebelum benar ya. Juga pisahkan am dan min dan man ya. Atau min pada fusilat ayat 40. Yang mananya ini? Ammay ya'ti amina. Yang mana? Amman di sini Mas. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun ammay ya, berarti disambung di sini ya. Ini disambung, situ disambung tidak? Tidak di situ. Oh, di sini disambung, makanya saya bingung. Di sini disambung. Oh, berarti itu tidak ya? Mana? Coba. Mukhtalif ya. Oh, coba kita lihat fusilat di sini. Apa ini? Al-Hufaz ya. Al-Quran. Lulu. Fusilat ya. Fusilat ayat 40. Oh, di sini dipisah. Oh ya, beda. Ada dua Quran ini berbeda ini berarti. Antara Al-Fatih dengan Hufaz ini berbeda. Yang benar mana? Ayo. Kan begitu. Ini tulisan Quran aja berbeda ya. Di sini dipisahkan ya, dipisahkan, tapi di Quran Ustaz nggak dipisahkan. Maka Ustaz bingung mana pemisahannya. Berarti perbedaan pendapat ini ya masalah ini. Fusilat ayat 40. Ya. Kemudian An-Nisa ayat 109. Berbeda tidak? An-Nisa 109. Famai 109 ya. Famai yujadilullahu anhum, ya dipisah ini. Amman yakunu alaihim wakila. Beginilah kalian berdebat di antara mereka di dunia, dan siapa yang mendebat Allah di antara mereka pada hari kiamat? Sekarang aja dia berdebat. Besok dari kiamat siapa yang berani berdebat di hadapan Allah? Masalah orang-orang kafir dengan Islam. Sekarang kan banyak perdebatan Islam dan Kristen. Apakah Yesus itu Rasul? Banyak perdebatan itu antara pendeta dengan ini. Nanti di hari kiamat nggak akan ada yang mampu berdebat. Di sana amma yakunu ya. Kemudian dan surah yang menceritakan penyembelihan, yaitu surah As-Saffat ayat 11. Saffat ayat 11 masalah penyembelihan Nabi Ismail ya. Saffat ayat Amman khalaqna ya. Aduh, saya cari dulu. Min tinil lazib. Fusilat apa? Ayat Saffat ayat 11 ya. Ayat 11. Fastaftihim ahum asyaddu khalqa amman khalaqna ya. Itu di mananya berarti itu aman ya, aman. Kemudian dan pisahkanlah juga haisu dan ma pada semua tempat di dalam Al-Quran. Ini jelas kalau ini. Haisu dan ma itu biasa dipisahkan dengan kesepakatan para ulama ya. Itu udah sepakat para ulama ya. Juga pisahkanlah an dan lam pada semua tempat dalam Al-Quran dengan kesepakatan para ulama. Kalau sepakat para ulama udah nggak ada perselisihan. Atau sepakat para sahabat. Para ulama ya, yang sepakat. Juga pisahkanlah an dan lam pada semua tempat dalam Al-Quran dengan kesepakatan para ulama ya. Wa alamil maftuh kasru innama. Dan pisahkanlah inna sama ma pada surah Al-An'am ayat 134.
Al-An'am 134. Innama. Al-An'am ayat 134 ya. Innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada pasti akan datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Ya, terus apa lagi? Dan terjadi perbedaan pendapat pada surah An-Nahl. An-Nahl, dan pisahkanlah yang mana ini? Dan terjadi perbedaan pendapat pada surah An-Nahl. Hah? Inna lam, yang mana itu surah An-Nahl ayat berapa? Kok nggak ada di sini surah ayatnya? An-Nahl. Di situ ada yang bisa mengetahui itunya? Innama 'indallahi huwa khairul lakum. Oh, ini surah Al-An'am, An-Nahl ya. Ayat ini berarti 95. Oh ya. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Innama 'indallah. Nah, di sini disambung di sini. Di sana disambung tidak? Sambung. Di sini juga disambung. Innama 'indallahi huwa khairul lakum. Di sisi Allah itu lebih baik jika engkau mengetahui. Apalagi di sini an sama ma dipisahkan pada kata yad'una. Surah Al-Hajj ayat 62. Ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan juga surah Luqman ya. Luqman. Yang mana itu berarti surah Luqman? Sama ya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annama yad'u huwal batil. Ya. Kemudian serta terjadi perbedaan pendapat pada surah Al-Anfal ayat 28 dan juga 41. Al-Anfal. Al-Anfal ayat berapa? 28. Wa'lamu annama. Ya. Berarti annama di sana itu disambung, ada berarti yang tidak disambung. Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Makanya Ustaz menemukan tidak hanya satu dua, di mana-mana Ustaz menemukan di keluarga itu pasti ada yang jadi fitnah. Ada nggak di keluarga-keluarga antum atau ini jadi fitnah? Jadi fitnah itu kayak semacam dia paling tepat menguji kesabaran. Itu ada. Kalau nggak anaknya, istrinya. Kalau nggak istrinya, mertuanya. Kalau nggak mertuanya, ibunya. Kalau nggak ibunya, pokoknya ada dari keluarga itu jadi kayak semacam tempat kita diuji gitu, kayak pengen baku hantam. Ada ya, pasti ada. Ada. Tuh, Fauzan ketawa-ketawa sendiri. Ada Fauzan? Iya, langsung. Ada. Al-Quran masalahnya mengatakan surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Akan ada nanti, ada antara anak-anak atau kalau nggak anak-anak istri, itu akan jadi semacam fitnah, membuat kita itu kayak semacam pengen emosi ya, Jo. Aduh, gitu. Pertama kalau nggak istrinya lembut, baik hati, anaknya pasti ada ininya nanti. Kayak semacam ya bawa-bawaannya udah pengen emosi. Saya kiaskan nanti di santri pasti ada juga yang bikin emosi, bikin naik darah di mana-mana. Di kampus ada aja yang bikin emosi. Di santri ada aja, dan seterusnya di mana-mana. Jadi kalau anda bilang saya nggak betah dibuka ke teman saya ada yang toksik satu orang, mau saya ke Bukeke, di Bukeke juga sama. Di Bukeke apa misalnya di sana 2 orang yang toksik, saya nggak mau di Bukeke, saya mau di Bukuku. Sama juga. Habis Bukuku, Bukoko. Jadi sampai itu mati akan ketemu orang toksik. Ya. Kalau nggak ketemu di masyarakat, antum ketemu di keluarga sendiri dan itu pasti. Ya. Karena ada yang jadi toksik. Nah, toksik bahasa kita ya. Akan ada yang jadi toksik. Ya.
Toksik itu kayak semacam ya, jadi kayak ya bawaannya itu nggak sulit untuk dinasihatin. Ya, paling sulit untuk dinasihatin, paling sulit untuk ini itu ada. Ini nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa kita hindari. Makanya Ustadz ketika itu di Pondok Pusat itu pernah ada terjadi perdebatan antara musyrik. Apakah ini kita keluarin atau tidak? Ada seorang santri di pusat itu dulu angkatan pertama kita nggak ada saring-saringan, langsung masuk aja. Itu HP disimpan di tempat yang sangat rapat, ya, rapat sekali. Tahu malam-malamnya ada yang naik tembok, bukan naik tembok, naik jendela, diambil diam-diam. Nah, Ustadz kan ngelihat di Instagram loh, kok si ini aktif. Nah, kan curiga jadinya si ini aktif. Lama ternyata benar dia megang HP. Setelah diketahui kenapa kok megang HP, kan HP-nya di ini. Akhirnya dia berkata, "Afwan Ustaz, saya naik tembok." Naik tembok untuk ngambil HP, bukan naik tembok, naik jendela untuk ngambil HP. Itu kita di perdebatan itu terus, apakah dikeluarkan atau tidak. Satu pendapat mengatakan dikeluarkan. Satu pendapat mengatakan jadi ujian kita lah dia, dibanding kita diuji lagi yang lain. Hanya benar kita pertahankan. Ya akhirnya itu aja ujian kita, si itu doang. Angkatan kedua baik semua sampai kita bilang kayaknya kita musyrik dulu aja lah. Benar, kita musyrik nggak ada yang kayak angkatan pertama itu sampai Ustadz aja udah sampai emosi, udah bawaannya pengen pokoknya banyak lah. Angkatan kedua bukan nggak bisa, saking rapihnya di angkatan kedua karena kita lewat seleksi berkas, seleksi ini, seleksi itu lengkap, jadi kita terima itu emang yang bintang-bintang ya. Kalau kita Jupiternya kita terima. Akhirnya apapun terjadi mereka rapat. Kayaknya ini bagusnya begini. Jadi kita sebagai musyrik itu nyantai aja. Tinggal terima laporan, Ustaz bisa kita kumpul bentar, Ustaz ada apa? Ada kita mau rapatkan masalah makanan. Rapatkan. Kayaknya bagusnya kita makan di sini aja, Ustaz. Oh iya ya silakan. Ustaz kita rapat bentar ya, ada apa? Kayaknya bagusnya taman ini lebih bagusnya kayak gini. Ini kita enggak ini. Ujiannya apa? Ada yang sakit ini, ada yang operasi. Angkatan kedua, kan baik-baik orangnya. Kita diuji di mana? Di masalah kesehatan. Ada yang khusus buntu, 5 orang khusus buntu. Saya bilang sampai kaget. Angkatan pertama senakal-nakal mereka nggak ada yang sakit kayak gitu. Kebal semua, main bola sampai kaki itu kayak kaki besi semua. Kalau angkatan kedua itu main bolanya ya agak inilah ya apa namanya culun-culun lah bahasa kita ya. Tapi gitu penyakitnya masya Allah. Ya, yang pertama Ustaz kaget, wajib dioperasi, harus dioperasi karena dia udah nggak bisa gerak. Ternyata khusus buntu itu gitu, nggak bisa gerak kita, nggak bisa gerak dikit sakitnya kayak di sayap gitu. Akhirnya diangkat, dibopong pakai tandu ke mobil, habis itu rumah sakitnya bilang, untung aja ini katanya, untung aja secepatnya ke sini, kalau nggak udah pecah itunya, khusus buntunya pecah, kalau udah pecah menyebar semuanya, langsung dioperasi. Alhamdulillah udah lega. Belum sebulan ada lagi yang khusus buntu. La ilaha illallah, khusus buntu. Belum sebulan lagi ada yang khusus buntu. Belum sebulan lagi ada yang pecah kepalanya. Wa iyadzubillah. Iya ada yang pecah kepalanya. Ada ini turunan, dia pakai sepeda sana enggak ada remnya. Udah kencang itu, set. Nah, anehnya santri ini orang rem pakai kakinya itu ban belakang. Yang direm pakai ban apa? Ban depan. Bayangin aja, rem depan ban depannya direm, salto langsung, terbang dia, pingsan. Bis pingsan di tengah jalan pingsan dan jalan itu sepi karena di jalan pabrik kan, jadi jarang ada mobil ini. Dia di sana tuh satpam yang lihat, dia udah darahnya udah mengalir kemana-mana itu, udah nggak bisa ngap pingsan. Terus barang-barangnya diambil orang, dompetnya ini diambil orang. Ustaz segera itu langsung hari Ahad, ingat banget, langsung bawa ke UGD. Darahnya udah mau dijahit berapa itu santri-santri kita. Makanya ya Ustaz berpikir di sini ujiannya apa? Ternyata ujiannya begini. Ustaz nyantai aja ya. Takutnya Ustaz nggak mau ini, jika mau diuji yang itu nanti kita diuji. Ya, jadi kesimpulannya gitu. Ya, dimanapun antum berada akan ada ujian ya.
Antum misalnya jadi orang miskin, ujiannya ya harta. Harta aja ujian antum. Antum jadi orang kaya, nanti ujiannya lain lagi. Apa ujiannya? Penyakit. Penyakit apa, penyakit itu. Antum kaya nggak ada penyakitnya, antum uangnya banyak, anak nanti ujiannya. Anaknya nanti mungkin mukul orang sampai UGD. Nah, kita nggak tahu. Atau anak antum mantap gitu, semuanya baik, ini baik, nanti di masyarakat antum diapakan gitu. Pokoknya intinya ada aja gitu. Di dunia itu udah didesain oleh Allah. Ada aja tempat kita itu sesak napas diuji. Ada tempat kita sesak napas itu diuji itu. Makanya orang yang nggak mau diuji nggak usah berada di dunia, pergi aja ke akhirat langsung. Nah, kalau nggak mau diuji di dunia. Antum di sini apa ujiannya? Harta nggak mungkin. Orang tua masih standby. Apalagi makanan, apalagi nggak mungkin. Ujiannya hafalan doang. Ya. Hafalan doang. Suruh ngapal Quran doang, suruh ngapal Jazari, suruh ngapal itu doang ujian antum. Antum mau diuji ke ujian harta? Ayo. Atau mau diuji ujian setiap hari harus naik ke gunung nyekop ini biar dapat apa gitu. Ya. Nikel. Pokoknya begitulah, setiap kita akan diuji sesuai dengan kualitas kita. Nah, jadi kalau antum lihat ujian saya seberapa, ujian saya segini, berarti kualitas kita segitu. Nah, ada yang diuji orang tuanya meninggal kayak yang di Sumatera Utara itu, sampai dengarnya itu sampai mau nangis. Ada seseorang wartawan, ya nggak apa-apa lah dikit-dikit ya, karena udah dikit-dikit lagi. Ada seorang wartawan ini meliput judi online. Ternyata judi online ini pelakunya seorang tentara, oknum tentara. Diliput sama wartawan itu, akhirnya apa terjadi? Bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, pokoknya semua kakaknya dibunuh, sebatang kara dia, perempuan. Sampai dia nangis itu udah gak kuasa nangis saking ininya. Akhirnya dia minta permohonan kepada MK, tolong diusut ini loh pelakunya ini. Karena semua orang tua saya udah dibunuh, ininya dibunuh, itunya dibunuh. Ngeri juga itu masalah judi online. Nah, makanya sekarang nggak ada yang berani nyenggol judi online, karena ada yang nyenggol dikit hilang. Nggak tahu itu dasar sekali judi online ini. Ya. Yang gacor-gacor itu loh, yang kata-kata gacor, nah itu judi online semua. Wa'iyadzubillah. Ya. Dan terjadi perbedaan apa tadi? Oke. Serta terjadi perbedaan pendapat pada surah Al-Anfal 28 dan juga 41. 41 mana 41? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Nah, ini ghanimah ini. Masalah ghanimah. Rasul berapa dapatnya Rasul di ghanimah? 1/5. 1/5 Rasul dapat. Rasul tidak boleh mendapatkan sedekah, nggak boleh kita bersedekah kepada Rasul, keluarga Rasul, nggak boleh. Sedekah dan juga zakat tidak boleh, ya. Keluarga Rasul itu dapat, Habib nggak boleh nggak dapat ini. Kenapa? Karena zakat dan juga itu adalah istilahnya kotoran harta dan tidak boleh diberikan kepada Rasul dan keluarganya, tidak boleh. Yang boleh itu apa? Yaitu hadiah kita kasih ke keluarga Rasul atau ghanimah dikasih 1/5. Berarti kalau dapat harta perangnya 1 triliun, berarti kita kasih Rasul berapa? 200 miliar. Ke 1 triliun. Ya, 200 miliar. Ya. Kok banyak sekali? Tapi ya uzon ada orang Kristen itu mengatakan gini, sengaja Islam itu perang-perang terus biar Rasulnya dapat ghanimah banyak. Nah, ini jawab apa? Rasul setelah dapat ghanimah dibagi-bagikan lagi, dibagikan ke ini, bagian ke ini, bagian ke ini. Bahkan Rasul meninggal pun tidak meninggalkan harta. Bahkan meninggalkan hutang. Nah, meninggalkan hutang. Buktinya apa? Ada tempat beliau berhutang orang Yahudi sehingga baju zirah beliau yang digadaikan. Nah, kemudian lanjut. Ya. Berarti wa'lamu annama ghanimtum min syai' ya. Kemudian 1/5-nya lagi kepada zil qurba, 1/5-nya kepada anak yatim, 1/5-nya kepada orang miskin, 1/5-nya kepada ibni sabil. Berarti 5 orang yang dapat, 5 kelompok yang dapat ghanimah. Kemudian di mana dalam riwayat dari Imam Hafiz disambung. Imam Hafiz disambung ya, khusus mazhab kita ya.
mazhab Indonesia itu menggunakan mazhab Imam Hafiz. Nggak mau saya mengikuti Imam Hafiz. Ya, siapa yang diikuti kalau gitu? Saya mengikuti langsung sahabat dan Rasul. Nah, bingung lagi. Nah, cari sendiri terus gimana tulisannya Rasul dan sahabat. Bingung sendiri nanti. Ya. Makanya seorang yang masih belajar dalam ilmu agama, adab kita harus mengikuti ulama. Ya, kita mengikuti siapa dalam masalah qiraat? Ya, Imam Hafiz. Kalau enggak gitu Imam Hafiz bingung lagi nanti. Ya, gitu. Kemudian wa kullama sa'altumuhu waqtulif ruddu kadza kul bi sama wal waslu sif, dan pisahkanlah kullu dan ma pada sebelum kata sa'altumuhu, ya. Surah Ibrahim 34. Ibrahim 34. Ya, Ibrahim. Ya, wa atakum min kulli ma sa'altum, itu dipisahkan kan? Ya, dipisahkan. Wa ta'uddu, jika kau menghitung nikmat Allah tidak mampu menghitungnya. Yang ngapain juga hitung nikmat Allah? Yang kita hitung itu apa? Enggak usah kita ngitung nikmat Allah, tapi kita mensyukuri dari nikmat Allah. Ya, karena kalau hitung nikmat Allah itu enggak akan ini. Mata saja antum lihat mata antum seandainya dicabut aja 5 hari, mata antum dua-duanya. Itu nikmat yang di atas nikmat itu. Gak usah lah mata. Ginjal. Ginjalan siapa ada yang cuci darah terus. Satu sekali cuci darah itu kata orang itu bisa 100 juta. Dan itu setiap hari yang cuci darah. Kalau ginjalnya hilang atau rusak. Makanya ginjal sekarang orang Indonesia ya, anak-anak kecil banyak rusak sekarang ginjalnya. Penyebabnya adalah boba. Karena dulu kita waktu kecil meskipun kita minum boba, itu lari kita itu sering lari, main bola, kayak ini. Jadi jalannya kita waktu kecil itu sangat banyak. Anak sekarang jangankan di kota, di desa pun sama aja. Anak-anak kecil sekarang udah duduk, set pegang ini sambil minum boba, Coca-Cola, Fanta, sambil begini. Nggak ada gerak-geraknya. Sekolah diantar kan sekolah, pulang dijemput. Kapan dia gerak? Yang terjadi apa akhirnya? Tubuhnya cepat rusak. Faktanya penyakit gagal ginjal banyak terjadi pada anak-anak kecil zaman sekarang. Ya. Dulu kita minum boba, bahkan sembarangan minuman kita. Tapi Ustaz sekolah saja waktu MTS itu bisa 3-4 kiloan, jalan kaki doang, lewati hutan. Ini Ustadz paling terkesan sekolah Ustadz waktu MTS karena perjalanan jauh gitu. Ustadz kalau naik ke sekolah itu pasti lepas ini sepatu ketika udah melewati hutan, karena melewati kayak semacam bukan rawa ya, jalan, tapi jalan yang becek gitu. Nah, itu kita jalan, pulangnya pun jalan gitu. Itu Ustadz nganggap itu paling berkesan di hidup Ustadz itu ketika sekolah di MTS. Perjalanannya itu jauh sekali. Padahal ada jalan sekolah yang dekat, tapi Ustadz nggak mau. Karena SMP Ustadz nggak mau, maunya MTS pokoknya. Langsung jalanan jauh berkilo-kilo. Jadi ada ini kita, tubuh kita itu bisa untuk sehat. Sekarang itu Masya Allah ya, diantar, bahkan adiknya Ustadz diantar, dijemput, nggak ada jalan-jalan sekarang itu. Makanya sekarang aku ceritain orang nggak percaya. Dulu, Ustadz perjalanannya 4 kilo, nggak mati kita kalau 4 kilo. Gitu orang sekarang pemikirannya. Masa 4 kilo sih perjalanannya, nggak mungkin lah. Kita aja 2 kilo aja udah prestasi tinggi katanya. Karena dia mengukur kemampuan seseorang itu dari pengalaman dia. Sama dengan kakek nenek kita. Ustadz punya kakek diceritain, beliau perjalanan menuju ke gunung jalan kaki dari rumah Ustadz per kilo. Masa sih kayaknya nggak bisa ini, nggak bener. Sambil ngambil kayu apa yang khusus untuk listrik itu. Antum tahu ya, kayu yang listrik itu loh. Sekarang kan pakai beton. Dulu itu pakai kayu. Nggak ada di sini ya, di Sulawesi. Ada kayu khusus. Kayu itu kuat banget kayak jati. Nah, itu biasa di gunung-gunung. Itu dibawa orang-orang tua kita, itu dibawa dari gunung ke rumah.
Pemikiran kita sekarang nggak mungkin. Ini kayaknya orang tua kita ngarang-ngarang aja cerita. Nggak mungkin lah. Tapi itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena zaman dulu itu berbeda dengan zaman kita yang sekarang. Seperti itu. Lanjut. Serta terjadi perbedaan pendapat pada sebelum kata ruddu. Dosa An-Nisa ayat 91. An-Nisa 91. An-Nisa 91. Innalladzi apa? 91 ya. An-Nisa 91. Ya ini. Satajidu ya. Iya. Yang mananya berarti ini ruddu? Oh ya. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Berarti kullama di sana dipisahkan. Berarti ada pendapat mengatakan tidak dipisah, tapi di dalam riwayat Hafs dipisah penulisannya. Sini di Quran antum dipisah apa tidak? Dipisah ya, berarti mengikuti Quran Hafs. Ya jelas lah, semua Quran di Indonesia yang mengikuti Quran Hafs. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Ustaz dulu pernah bertanya sama seorang dokter, itu menguasai 7 qiraat. 7 qiraat, masih kecil nanya. Ustaz, saya pengen bertanya. Apa pertanyaannya? Kira-kira di masyarakat apa faedahnya kita belajar 7 qiraat? Apa faedahnya di masyarakat kita belajar qiraat? Dia bilang. Wadduhe. Di masyarakat itu kira-kira apa gitu? Fawaidnya gitu, faedah-faedahnya. Dulu jawabannya lebar kali tinggi. Coba kita belajar qiraat, apa ininya? Belajar wa ulaika. Misalnya wa ulaika. Itu kan ada qiraatnya. Wadduhe. Bahkan ada di markas itu dulu teman Ustaz Musyrik di sana juga. Itu ahli qiraat juga. Makanya kalau dia lagi jadi imam, Ustaz agak ragu-ragu nyalahin dia. Nyalahin qiraatnya. Iya, sabbihisma rabbikal a'la. Itu. Ini kayaknya salah ini sudah. Karena Ustaz masalah qiraat itu Ustaz tahu Hafs. Selain itu Ustaz cuma beberapa doang yang Ustaz tahu. Yang itu enggak terlalu menekuni ilmu qiraat. Itu dia qiraatnya itu mantap, ya. Yang mau belajar qiraat ahsan, tapi harus berpikir apa sih ininya nanti setelah di masyarakat. Karena itu bilang sabbihisma rabbikal a'la digebukkan sama masyarakat langsung. Ini aliran sesat apalagi masyarakat. Ya, yang berarti kalau hafaz kita ngikuti hafaz saja lah. Lebih ini malah mayoritas ulama dunia mengikuti riwayat hafaz. Ya. Kalau mazhab masalah fikih mayoritas dunia memakai Syafi'i. Kalau masalah akidah, mayoritas umat Islam memakai akidah Asy'ari. Asy'ari. 20 sifat. Enggak pernah belajar di pondoknya, sifat 20. Wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrat iradat, ilmu hayat sama' basar kalam qadirun. Ayo 20. Hafal. Ya. Ustaz sehingga pakai sifat 20, saya pakai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu akidah yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Tapi kalau mayoritas ulama dunia, orang sedunia itu 95% Asy'ari sama Maturidi, sifat 20. Mayoritas ulama orang Islam di dunia itu sifat 20. Kalau 3 rububiyah, asma wa sifat sama uluhiyah. Yang belajar siapa? Tiga ini pasti belajar. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Belajar. Tauhid. Masa enggak tauhid? Pasti belajar pertama itu kali belajar tauhid lah. Fauzan enggak belajar apa dipelajari terus di pondoknya? Enggak belajar tauhid. Sayyid ininya, belajar tauhidnya.
Enggak. Ya, kalau mau mubarok itu ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu Ibnu Taimiyah yang mengarang itu di abad ke-8. Berarti sebelumnya itu enggak ada. Kalau Asy'ari sifat 20 pada abad ke-4. Pada abad keempat itu Asy'ari. Itu kalau akidah paling banyak Asy'ari, kalau fikih paling banyak Syafi'i Hanafi, kalau yang qiraat yang paling banyak adalah Hafiz. Tinggal kita pilih. Yang beratnya itu kalau nggak mengikuti siapa jadinya gitu. Kalau nggak mengikuti qiraat Hafiz atau kalau nggak mengikuti mazhab itu atau nggak mengikuti akidah yang mu'tabar. Seperti akidahnya siapa? Maturidi, Asy'ari atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu terkenal itu namanya akidah atsari. Akidah atsari tekstual, akidah tekstual. Akidah tekstual itu apa lafaz dalam Al-Qur'an itulah yang dipahami. Wasi'a kursiyyuhus sama, berarti Allah punya kursi. Sehingga Ibnu Taimiyah dipenjara. Kenapa dipenjara? Memahami Allah punya kursi. Allah duduk di kursinya seperti ini, kata Ibnu Taimiyah. Jadi cara Allah duduk sama seperti duduk saya ini, di penjara. Dipenjara oleh ulil amri. Wasi'a kursi. Kemudian misalnya apa? Atsari mengatakan bahwasanya Allah mempunyai tangannya kanan semua. Kanan semua. Itu makanya. Kemudian Allah punya kaki. Ya. Terus lebih parahnya lagi, Allah mirip dengan Nabi Adam. Tingginya 60 meter. Ya. 60 hasta. Jadi pemikiran orang apa? Allah itu berarti seperti manusia. Nah, itu memang ada dalilnya, ada dalilnya. Tapi kalau Atsari memahami dalil itu sesuai dengan teksnya. Teks kayak gitu ya udah kayak gitu. Allah nanti ketika hari kiamat semua orang masuk neraka, kemudian neraka ditanya di surah Qaf itu apa? Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti fataqulu hal min mazid. Itu. Hai neraka, apakah engkau udah kepenuhan? Enggak ya Allah, padahal semua manusia yang ahli neraka udah masuk semua. Enggak ya Allah, masih muat. Akhirnya Allah menaruh kakinya yang kanan. Akhirnya neraka itu mengatakan cukup. Dipahami apa? Allah punya kaki dan kakinya itu ditaruh di neraka. Gimana jadinya? Yaitu kalau Asy'ari itu tidak boleh kita mengatakan Allah punya kaki, tidak boleh. Disebut dengan mujassimah. Tidak boleh mengatakan Allah punya kaki. Maksudnya kakinya Allah itu apa? Kuasanya Allah. Contohnya apa dalam Al-Qur'an coba? Wa ma malakat aymanukum. Apa artinya wa ma malakat aymanukum? Budak artinya. Kalau diartikan secara literal apa artinya wa ma malakat aymanukum? Dan apa yang kau miliki di tangan kanan kalian? Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki di tangan kanan kalian. Nah, berarti kalau dia di tangan kiri bukan budak namanya, berarti apa? Wa ma malakat aisarukum. Kan begitu kalau kita pakai tekstualnya, wa ma malakat aymanukum, dan apa yang ada di tangan kanan kalian. Kira-kira orang memahaminya apa itu wa ma malakat aymanukum? Apakah kita mengatakan kalau tangan kanan gua harus budak? Itu enggak. Masih itu budak. Sama kayak yang tadi, bahwasanya segala hal yang masalah fisik ke hadis atau ayat mengatakan sifat Allah itu tidak boleh kita pahami secara literlex karena berbahaya ya. Secara literlex harus kita mengikuti ulama dalam memahami itu. Karena ada juga yang mengatakan bahwasanya khalaqa Adam, hadisun sahih. Khalaqa Adama ala suratir Rahman. Nabi Adam diciptakan sebagaimana khalaqa Adama fi suratir Rahman, sesuai dengan gambar Allah. Ada hadis sahih itu. Khalaqa Adama ala suratir Rahman. Terus kalau yang Asy'ari memahami bahasa itulah Allah mirip dengan Nabi Adam. Wa yadzubillah ya. Lebih selamat kita mengatakan mengikuti para ulama untuk tidak mentasbihkan Allah. Tasbih namanya itu. Menjisim, tajsim ya, tajsim, menjisimkan Allah. Itu tidak boleh.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Lanjut ke sana pembahasannya. Juga terjadi perbedaan pendapat pada penulisan bi sama pada kata kul bi sama Al-Baqarah 93, dan sambungkanlah bi dan sama sebelum khalaftumuni, bi sama khalaftumuni min ba'di. Kemudian dan juga bi sama ashtarau bihi thamanan qalila. Lalu pisahkanlah fi dan ma sebelum uhi, ya, uhi Al-An'am. Coba kita bedah satu-satu. Al-A'raf 150. Al-A'raf 150. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Berarti itu disambung ya. Disambung. Hafaz itu. Ini artinya sebenarnya kita belajar tentang qiraat ini ya. Qiraat ya, kalau enggak ke tajwidnya. Qala bi'sa ma khalaftumuni. Dia berkata seburuk-buruk apa yang khalaftum kalian ciptakan untukku, min ba'di setelahku. Ini siapa? Isi Samiri dan The Gang. Samiri dan The Gang yang lagi membuat apa? Membuat patung unta, patung anak sapi. Itu dibuat, akhirnya Nabi Musa mengatakan itu seburuk-buruknya yang diperbuat. Kemudian habis itu surah apa lagi ini? Al-Baqarah 90. Al-Baqarah 90. Apa bunyinya 90? Al-Baqarah 90. Bisa mana dia? 90. Faba'u bi ghadabin ala mana? Bisa mashta'u bihi anfusahum. Seburuk-buruk apa yang kalian jual dengannya, diri kalian. Kemudian habis itu surah apa ini? Dan Afattum An-Nur ayat 14. Lalu kisahkan ti dan ma pada surah Al-An'am 145. Al-An'am 145. Ya berarti ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yas'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih uhiya. Inilah ayat yang dipakai mazhab Maliki masalah halal dengan haram, masalah makanan hewan ya. Apa yang halal dan yang haram dalam masalah hewan? Yang haram itu ya ini doang. Bangke, darah yang mengalir, daging bab 1. Selain bertaring surah ini, selain itu halal dalam mazhab Maliki. Berarti gajah halal, badak halal, kudanil halal, buaya halal. Tikus, kalau tikus itu ada dalilnya, ada di hadis kalau itu apa namanya? Khomsu fawasik ya. Khomsu fawasik, ada 5 hewan yang fasik kata Rasul. Fa'run pertama adalah tikus. Kemudian apa fa'run? Apa namanya? Kalajengking. Fa'run, kemudian scorpion itu bahasa Inggrisnya. Ini bahasa pokoknya kalajengking ya, kalajengking. Kemudian habis itu kalbun ukur, anjing galak. Kemudian itu wajib boleh dibunuh. Kemudian gagak, ya ini adalah akrob ya. Akrob itu kalajengking. Akrob. Kemudian habis itu gurob, kemudian khudaya. Khudaya itu burung gagak yang dua itu burung gagak dua-duanya, khudaya sama gurob. Itu 5 itu boleh kita bunuh. Dimanapun kita ketemu boleh kita bunuh. Apa pertama? Tikus, akrob yaitu adalah kalajengking, kemudian budaya. Budaya itu kayak bentuknya burung gagak, tapi bukan burung gagak, bentuknya kayak burung gagak. Kemudian habis itu gurob, burung gagak sama kalbun ukur. Itu boleh kita bunuh. Anjing gila. Karena anjing gila itu kebanyakan membawa penyakit rabies. Rabies itu penyakit yang tidak ada obatnya sampai sekarang. Rabies. Kalau Anda udah kena rabies, Anda nggak bisa kena air. Minum nggak bisa. Sehaus apapun Anda nggak bisa minum.
Nah, gimana rasanya itu? Nggak bisa minum, udah haus banget, akhirnya mati secara perlahan-lahan. Itu kalau digigit oleh kalbun ukur. Makanya kalau ada kalbun ukur yang suka jatuhin sampah, nah itu bisa dilempar aja itu. Nah, tapi dia gila itu. Ya, itu ini yang diharam-haramkan dalam mazhab Maliki. Makanya paling enak dalam masalah makan-makanan itu mazhab Maliki. Itu aja yang harusnya halal. Buaya. Makanya jangan lihat, orang Thailand makan buaya, haram. Enggak. Ya, mazhab Maliki itu halal thayyibah buaya. Mazhab Hambali buaya halal. Ya. Makanya Ustaz gak kaget ketika Ustaz Khalid ditanya apakah buaya itu halal. Beli aja, buaya itu enak. Nah, makanya Ustaz Khalid menghalalkan buaya. Kalau Ustaz Khalid menghalalkan buaya, karena Ustaz Khalid mazhabnya Hambali. Nah, buaya itu halal. Enak banget ngikutin Hambali ya. Nah, buaya ya, lo makan aja buayanya, tinggal nerjun ke sungai, ambil buayanya. Kalau nggak diantum makan buaya, antum dimakan buaya. Kalau Syafi'i, semua yang bertaring hidup di dua alam, kemudian disebut dengan Al-Quran, semua yang menjijikan, apalagi reptil, semuanya haram. Reptil haram. Reptil ular, cicak, kodok, apalagi tokek, biawak, tikus, pokoknya yang kayak gitu tuh haram semua. Buaya yang hidup di dua alam, bahkan hidup di dua alam itu yang enak dimakan itu kepiting haram dalam mazhab Syafi'i. Yang hidup di dua alam. Kan ada dua kepiting laut sama kepiting darat. Yang haram itu kepiting darat. Kalau yang kepiting laut itu halal karena dia nggak hidup di dua alam. Dia cuma hidup di satu alam, laut doang. Kalau dikatakan dia itu cuma ini doang, kayak istilah kita kayak berenang doang, berenang ke daratan. Nah, dia itu tetap nggak bisa jauh dari laut. Itu menunjukkan masih dia hidup di laut. Kalau kepiting darat yang hidup di ini tuh, bisa antum taruh di sini tuh nggak ini dia. Kaliomang itu apa? Yang kayak tikus itu, kayak siput. Kalau antum tiupin, dia keluar sendiri, kaliomang. Jadi kalau dia keluar sendiri, artinya napas antum aman. Kalau dia nggak keluar, berarti napas antum berbahaya. Nah, itu mazhab Syafi'i itu paling ketat dalam masalah makanan. Makanya di Indonesia ada buayanya. Sebab kalau di Indonesia ada pakai mazhab Maliki, hilang dah buaya langsung. Karena orang Indonesia itu semuanya dimakan. Ya, ular, ya gitu. Apakah ular itu halal? Nah, dalam mazhab Maliki bisa halal dia. Karena dia itu kalau ular yang berbahaya ada bisanya mungkin haram dalam mazhab Maliki. Tapi ular yang enggak ada bisanya seperti ular sawah, itu enak itu kata orang Sulawesi Utara. Mantap itu. Apalagi contohnya, semua ikan-ikanan di laut itu halal semua. Ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan apa. Kalau bintang laut halal. Bintang laut mana enak bintang laut? Piranha lebih enak lagi itu piranha. Apakah bab satu halal? Halal kalau ada di laut. Iya. Hidup di dua alam itu haram dalam mazhab Maliki enggak, mazhab yang lain tidak. Halal itu di dua alam. Halal itu, enak juga itu. Mazhab Syafi'i halal, semua hewan yang ada di laut halal mazhab Syafi'i. Antum makan aja. Apa yang hidup di laut itu halal. Ya. Iya halal. Antum ini aja, antum goreng-goreng nikmat. Putri duyung halal. Putri duyung halal. Kalau antum ketemu sama ibu yang di Jawa itu Nyi Roro Kidul, halal. Itu makan boleh Nyi Roro Kidul. Anaknya juga boleh antum makan Nyi Blorong. Karena anaknya Nyi Roro Kidul namanya Nyi Blorong. Dan seterusnya. Pinguin kan dia bukan hewan laut, pinguin dia itu hewan darat. Halal itu burung-burungan. Apalagi antum pinguin. Iya, dia bukan hidup di laut, pinguin di darat, halal ya. Karena pertama nggak ada nasnya mengharamkannya, dan ini halal kalau pinguin. Ya. Apalagi yang antum bilang haram itu halal. Hiu halal, hiu. Itu makan hiu. Bertaring, masih bertaring itu kalau dia di darat. Kalau di laut semuanya halal. Meskipun itu bertaring, mutarnya begini begitu halal.
Ular laut. Nah, ular laut itu bahaya kalau itu la doror wala diror. Jangan membahayakan, jangan membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Ular laut itu ular paling berbisa di muka bumi itu. Sekali dipatokkan kemudian Nabi Sallam udah buat aja wasiat langsung. Buat wasiat, kemudian makamkan saya di mana udah sebut aja itu. Karena udah Nabi selamat ular laut. Ular laut itu kobra itu yang paling berbisa di apa namanya? Di darat itu 70 kali lipat bisanya ular laut. Yang memiliki cincin-cincin hitam putih itu ular laut itu 70 kali racunnya lebih berbahaya dibanding kobra. Nah, kobra saja udah antum udah buat wasiat, apalagi itu. Ya, terus syahadat aja langsung ya, asyhadu. Baru berapa kita dapat ini? Belum listrik halal. Ya, belum listrik. Kalau antum nggak disengat sama listriknya. Makanya mazhab Syafi'i ular lautan halal. Semua tidak hanya Syafi'i, semua mazhab ular lautan itu halal semua. Wa halal lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum walisayyar. Ya halal semua. Yang haram itu masalah darat-daratan itu yang permasalahan. Ya lanjut. Ya sambil-sambilan ya. Biar antum enggak ngantuk. An-Nur 14. An-Nur 14. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Yang mana itu? Yang mananya masih itu? An-Nur afattum atau ma afattum ya. Fi ma, berarti fi dan ma itu dipisahkan dalam qiraat kita, yaitu An-Nur itu. Lamassakum fi ma afattum fihi adabun azim. Ya. Kemudian Al-Anbiya 102. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Ya. Ma berarti fi ma ya. Fi ma ishtahat. Kemudian Al-Maidah ayat 48. 48 ya. Apa bunyinya? Walaula, yang mana walau? Walau apa? Mana? 48. Yang mana? Oh ya. Walau sya'allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima. Ya. Sama Al-An'am ayat 165. Ayat Al-An'am ayat 165. Kita buka aja. 65. Ini. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Ustaz apal ayat ini itu karena ada imam, setiap jadi imam ini aja dia baca. Di Tangerang itu. Ini aja dia baca dari ayat ini. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Ini ayat yang sangat masyhur di RT kita. Karena juz subuh ini yang dibaca, maghrib ini yang dibaca, isya ini yang dibaca. Jadi kita senuzulnya itu hanya udah hafal ini doang yang dibaca. Mungkin karena terlalu cinta ya sama ayat ini. Itu. Kemudian dan juga sebelum kata fa'alna, Al-Baqarah 240. Berapa? 240. Gimana bunyinya? Fatih apa? Wahid. Fa'in kharajna fala junaha 'alaikum fima. Ini ayat yang dinasakh ya. Ayat ini dinasakh. Apa nasakh itu? Hukumnya enggak dipakai lagi. Hukumnya tidak dipakai lagi, tapi ada ayatnya. Contohnya apa? Coba lihat baca di awalnya. Dan siapa saja yang mau mati minkum wa yadaruna azwaja, dan dia meninggalkan seorang istri, wasiyatan li azwajim, wajib dia memberikan wasiat kepada istri-istri mereka. Secara pertanyaannya, ada nggak orang berwasiat sebelum mati? Sunnah wasiat itu, tapi di sini ayat ini mewajibkan ya. Di sini itu yang dinasakh ayat ini, dihilangkan hukumnya.
untuk masalah wasiah untuk ketika kita mau mati. Kemudian apalagi itu? Al-Waqi'ah 61. Al-Waqi'ah 61. Gimana bunyinya? Al-Waqi'ah 61, Waqi'ah 61. Nih. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Kemudian setelah itu Rum 28, surah Rum aja yang paling banyak. Halakum mimma malakat aymanukum. Ya, coba kita lihat dulu. Ar-Rum ayat berapa? Mana dia Ar-Rum ini? Ar-Rum ayat 28. Loh yang tadi. Oh ya ininya ya. 28. Oh ya fimanya ya. Lanjut 28 Tanzil. Dua tempat pada Tanzil ya, Zumar ya, Az-Zumar. Kitab Az-Zu. Ini surah yang sangat mudah untuk dihafalin ini bagi nanti yang mau masuk ke sana, surah Az-Zumar. Dan maknanya keren-keren surah Az-Zumar ini. Ayat 3 ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum. Nah, di sini yang sangat keren artinya. Ala inna lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini masalah yang mengharamkan tabarruk. Yang mengharamkan tabarruk ayatnya ini ya. Orang yang tabarruk itu dia itu telah menyembah selain Allah. Orang menyembah selain Allah. Dalilnya ini, tidaklah kami menyembah mereka kecuali kami mendekat. Kami mendekat kepada Allah. Itu sarana kami untuk mendekat kepada Allah. Ini dikhitab kepada orang kafir. Ya, dikhitab kepada orang kafir. Tapi biasa ayat-ayat yang dikhitab kepada orang kafir itu juga ada yang menembaknya kepada saudara mereka sendiri. Sehingga berarti 95% orang di dunia ini kafir kalau kita paham seperti itu. Nah, di sini masih itu berhala-berhala ya, berhala-berhala si Mana, apalagi nama berhala itu Mana, Lata, Uzza. Itu berhala-berhala yang mereka yakini memberikan mudorot dan juga memberikan manfaat. Orang kafir ditanya siapa memberikan mudorot manfaat? Allah bersama dengan gitu. Tanya Abu Lahab, Abu Jahal dan the gang, siapa yang memberikan mudorot? Allah. Tapi lewat Lata, Uzza. Wa manna. Coba tanya orang tawasul yang tabarruk, siapa yang mendatangkan mudorot sama manfaat? Ya Allah. Allah. Itu kalau mereka yang ngerti ilmu, ya enggak ngerti ilmu ya sama aja. Siapa yang memberikan mudorot? Oh, kiai ini, syekh ini, masya Allah, syekh ini itu bisa apa gitu. Makanya Ustaz pernah ingat banget itu, Ustaz paling rajin komentar itu. Ada seorang Habib, dia memposting dirinya. Siapa yang memposting foto saya di WA-nya, di ininya, maka dia akan dikabulkan hajatnya. Siapa yang memposting? Ada yang tahu Habib itu? Lagi viral itu dulu. Ustaz lagi sering banyak itu ini, banyak lagi komentar-komentar. Siapa yang memposting foto Habib ini, maka akan dikabulkan hajatnya. Orang awam itu berpikir apa? Yang mengabulkan hajat itu Habib itu. Akhirnya Ustaz ketika itu, bertepatan sebulan lagi itu Israel menyerang Palestina. Israel menyerang Palestina. Ustaz langsung buat status. Silakan bagi orang-orang yang memposting foto Habib itu untuk memposting foto itu di depan orang-orang Palestina. Biar Israel tidak bisa menggempur Palestina. Nggak ada yang kayak gitu. Itu hurufat gitu ya. Gimana itu memposting kayak gitu? Jadi orang awam itu keyakinannya apa? Habib ini bisa begini, bisa begitu. Aslinya orang tabarruk itu dia berdoa kepada Allah, akan tapi karena ada kemuliaan orang itu supaya cepat dikabulkan doanya. Supaya cepat dikabulkan doanya. Kita sholat di masjid. Kenapa kita sholat di masjid?
Pertama perintah dari Allah dan Rasulnya, kemudian kedua itu tempat ini mulia. Kita berdoa di sini, bukan ketika itu kita menyembah masjid ini gitu. Kita berdoa di apa namanya? Di Ka'bah. Kenapa kita berdoa di Ka'bah? Cepat dikabulkan di sana. Ketika cepat dikabulkan di sana, apakah pertanyaannya apa namanya? Ka'bah itu kita sembah tidak? Atau ketika Nabi Yusuf menyuruh apa namanya? Saudara-saudaranya memberikan pakaiannya supaya mata dari bapaknya sembuh. Apakah ketika itu Nabi Yakub menyembah dari pakaiannya Nabi Yusuf? Tidak. Itu artinya tabarukan, ada kemuliaan di dalam bajunya Nabi Yusuf. Dengan kemuliaan itu Allah memberikan kesehatan atau kesembuhan kepada Nabi Yakub. Itu dengan tabaruk. Tapi itu Ustaz bilang dari kemarin itu bagi ahlinya ya, yang tabaruk itu bagi ahlinya, yang udah punya ilmu. Yang nggak punya ilmu berbahaya ya, berbahaya. Bahkan Ustaz ya itu banyak itu yang apa istilahnya itu, yang ngeri-ngeri ya, tabaruk itu. Bukan jadi syirik lagi. Bahkan Ustaz pernah ke makomnya Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ustaz ke sana. Di makom itu kayaknya 1 hektar lebih, luas. Banyak di sana. Itu ribuan orang di sana. Ada yang minta-minta, ada yang begini penuh. Masjidnya sepi. Ini makomnya, di sini ada masjid. Masjid itu sepi, makom itu rame. Pas sholat zuhur, yang makom-makom itu pada sibuk dia di sana. Nah, di sini itu berapa yang sholat? Nah, itu yang sangat ininya. Bahkan di sana dijadikan cuan, ya, bisnis makam itu dijadikan cuan. Ya, wa'iyadzubillah. Di sini ada nggak bisnis makam? Bahkan ada dibuat makam palsu. Makam palsu. Bahkan di Lombok itu nggak sedikit ya masalah yang kayak gitu. Jadi bisnis, makam itu jadi bisnis. Yang awalnya tabaruk itu menjadi hal yang disyariatkan, akhirnya lihat fenomena di masyarakat bukan disyariatkan lagi, itu bisa dilarang. Dilihat dari praktek-prakteknya masyarakat. Contohnya masalah apa? Tahlilan. Ustaz udah sering debat itu, diskusi sama seorang dari Yaman. Masalah tahlilan. Dalil tahlilan itu banyak, ada gini. Oke, kita lihat di masyarakat coba tahlilan. Itu nggak ada yang bilang sunnah, wajib ain itu tahlilan. Di Jawa, di Lombok, di sini nggak tahu. Di Sulawesi gimana tahlilannya? Wajib nggak? Enggak, secara teorinya, praktiknya wajib. Kalau nggak tahlilan, seolah-olah itu kita durhaka sama mayit. Itu fakta di lapangannya kayak gitu, dan para ulama yang membolehkan kepada diem masalah kayak gitu. Ya, contohnya Ustaz lah pribadi. Ketika itu kita lagi kekurangan uang, mana bapak meninggal dunia, tiba-tiba keluarga besar wajib kita nyembelih sapi untuk tahlilan. Kalau nggak nyembelih sapi dianggap kita durhaka. Kan ngeri itu. Kenapa nggak nyembelih sapi? Durhaka ya sama orang tuanya. Masa sapi aja nggak bisa dibeliin? Akhirnya bingung. Ini kan anggap bapak sebuah tradisi yang di Indonesia gitu. Akhirnya tradisi ini lebih wajib lebih wajib dibanding antum sholat jamaah. Antum nggak sholat jamaah, nggak ada yang bilang antum durhaka. Antum nggak apa lagi, nggak ngapal Quran, nggak ada yang nggak patut ini. Di masyarakat nggak akan ribut. Antum nggak sholat jamaah, nggak puasa, nggak ada yang ribut di masyarakat. Coba kalau antum tidak tahlilan, tidak ini ribut di masyarakat itu. Ya itu. Ustaz menganggap tahlilan itu bagus ya, tradisi yang bagus di Indonesia. Tapi tradisi itu harus orang ahlinya juga harus ikut. Ya, jangan sampai dilepas masyarakat awam itu, sehingga masyarakat awam itu akan gitu. Ya, akhirnya jadi wajib ain jadinya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ya. Sampai mana itu? Tsani fa'alna waqa'at rumun kila ya. Sampai situ aja. Insyaallah godaan Ustaz Sabili ya. Ada pertanyaan enggak ada ya? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.